Apa sih yang Bunda ucapkan terkait sehingga si Inul itu menjadi murka dengan ucapan Bunda yang ingin memboikot belanja di Indomaret? Apa sih awal mulanya gimana? Tapi ya, sebelum saya bilang awal mulanya, saya sangat menghargai gitu. Jika ada sama-sama ya, maksudnya Mbak Inul memberikan respons yang utama adalah pembelaan kepada terutama pegawai atau karyawannya Indomaret ya. Itu dulu penting untuk menghargai orang kecil, orang yang bekerja, buruh terutama, karena Indomaret itu, pegawai Indomaret itu juga buruh kecil ya. Saya tuh suka sedih ya kalau lihat ada perempuan ya, apalagi lagi hamil, pakai hak tinggi ya, misalnya bukan di Indomaret ya, tapi maksudnya di mana-mana, terus jaga lift misalnya gitu, atau jaga restoran gitu, terus nggak boleh duduk. Duh, sedih banget. Itu terjadi juga di Arab Saudi juga. Jadi nasibnya buruh itu bukan hanya THR-nya nggak dibayarin seperti yang dituntutkan oleh KSPI gitu, karena KSPI ini kan organisasi yang memang meletakkan misi dan visi mereka untuk membela nasib buruh gitu. Dan tentu di sana banyak sekali orang-orang yang lebih paham ya dari saya tentang hal ini. Jadi sebenarnya soal buruh ini soal yang kalau nggak ada hari May Day ya. Hari May Day itu adalah hari buruh, dan persoalan yang dikomentari atau tadi dimurkai oleh Mbak Inul ya. Halo Mbak Inul ya. Itu adalah hal yang sangat baik karena berpihak kepada buruh gitu. Nah, cuma di sini ada yang harus kita pahamin gitu sama-sama. Kalau memang yang dibela adalah buruh, tentu secara umum, secara menyeluruh kita mesti lihat peta besarnya gitu loh, bahwa nasib buruh di Indonesia ini kalau recent ya, yang terakhir itu nasibnya sangat ditentukan oleh Omnibus Law. Ada Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada mereka gitu, dan permohonan mereka itu sudah dari tahun lalu. Kemana-mana tuh mereka. Kebetulan saya punya teman namanya Rita itu suaminya aktivis juga di KSPI. Sekarang itu bayangkan mereka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Tapi yang untuk kasus Omnibus Law, mulai Omnibus Law belum diresmikan, disahkan, mereka udah meminta, udah jalan kemana-mana untuk agar memperhatikan gitu nasib buruh. Nah, ternyata enggak, akhirnya mereka demo lagi gitu loh. Nah, ketika mereka demonya adalah soal THR, dan ini berkait dengan nasib hajat hidup mereka secara luas gitu loh Mbak Inul. Mungkin ayo kita duduk sama-sama, kalau Mbak Inul suka untuk membela nasib orang kecil dan nasib buruh, kenapa enggak gitu loh. Nah, tapi kita lihat sama-sama peta besarnya. Artinya memang ini satu kasus kecil, satu kasus dibanding sama kasus yang lainnya ya Bun ya? Saya nggak bilang kecil ya, karena satu orang nggak bisa makan di Republik ini tuh urusan besar. Jangan kata karyawan Indomaret di seluruh Indonesia, satu orang saja gitu nggak makan di Republik ini persoalan besar. Ini persoalan kegagalan kepemimpinan, ini persoalan sistem, ini persoalan yang juga diperjuangkan oleh KSPI, nasib buruh gitu. Ya, saya memang nggak punya keluarga buruh ya, tapi kan saya baca gitu, saya baca, dan saya merupakan seorang yang berempati ketika THR mereka tidak dibayarkan. Nah, jadi buruh itu menuntut ya, dan demonya itu mereka menjaga prokes. Dan artinya belum langkah ke sana, artinya memang ini kebetulan saja bersentuhan dengan Indomaret ya. Iya. Iya betul, kebetulan bersentuhan dengan Indomaret ya gitu. Karena itu mereka mengajak boikot itu karena mereka mungkin melihat satu potensi ekonomi juga gitu ya yang besar apabila kita lebih banyak atau lebih, kan kita lihat gini ya, waktu sebelum Indomaret ada, kita masih jumpa, ini teman-teman saya, tetangga-tetangga saya masih ada yang buka warung, dan saya tahu betapa hancurnya hati mereka
ketika warung mereka itu harus tutup karena nggak bisa bersaing, harganya jadi tinggi gitu Mbak Inul. Kita lihat juga ya, kita flashback juga. Nah karena harganya tinggi, akhirnya mereka nggak bisa bersaing dong, karena kan kalau Maret seperti itu kan mereka beli besaran. Nah berapa banyak warung-warung yang mati, itu saya sendiri di tetangga-tangga saya lihat gitu. Ada yang mengupgrade diri mereka, tapi banyak yang mati. Nah ini kan harusnya ada upaya dari negara untuk melindungi warganya yang punya warung-warung kecil juga bisa hidup. Silahkan yang punya ya yang kita bukan ignorant lah, tapi maksudnya punya usaha-usaha yang lebih bersifat kapital besar lah gitu ya. Ini kan kapital besar, bisa buka gerai di seluruh Indonesia, ini kan raksasa biayanya. Tapi jangan lupa, tolong dipelihara juga yang rumahan gitu, yang warung-warung kecil, jangan dilibas habis semuanya gitu. Lebih di COVID ini juga banyak UMKM yang memang hancur. Hancur. Jadi soal COVID ini, aduh benar-benar memprihatinkan sekali, karena ekonomi ini adalah yang paling hancur. Jadi bukannya moral saja ya, karena korupsi yang tertinggi di negeri ini juga ya kan. Kita harus tahu juga ya bahwa sekarang itu ada Pak Abdullah Hamahwa bilang, kalau Anda mau jadi koruptor gampang, yang nggak ketangkep, korupsi aja, lari ke Singapura, 2 tahun kemudian balik ke Indonesia, pasti Anda udah bebas karena di SP3 kan setelah 2 tahun. Nah itu kan ini banget, ironis banget kan, di tengah semua hal ini. Maksud saya moral kita tuh sudah hancur, tapi yang lebih hancur lagi itu adalah ekonomi. Ini sebenarnya adalah isu besar soal ekonomi ini gitu. Saya bukan ahli ekonomi, tapi anak saya kan sekolah di ekonomi gitu ya. Jadi dia suka ngomong sama teman-temannya berkumpul. Jadi saya juga lihat, oh iya yang paling hancur itu adalah ekonomi gitu loh. Nah terkait dengan kembali kepada masalah kecaman Inul juga mempermasalahkan bahwa ketika ada pernyataan Bunda itu berarti mendukung adanya aksi besar yang akan dilakukan oleh KSPI. Nah ini arahnya Inul itu, kalau saya baca itu bahwa ini adalah arahnya Bunda akan membiarkan penyebaran COVID dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh. Waduh. Jadi aksinya KSPI itu dibaca deh kerabat semua baca di meme-nya mereka itu, mereka sangat menjaga prokes. Jadi kita hargai juga, karena gini kan mereka udah nggak bisa ngomong lagi, udah sampai ke tahap udah ke DPR, udah ke mana, dan jalan akhir. Kalau menurut saya tuh orang tuh turun ke jalan kalau udah terakhir. Dan mereka nggak punya lagi suara apa lagi nih untuk membela. Dan yang dibela juga kan bukan kepentingan satu orang. Mereka membela kepentingan banyak orang dan tetap mematuhi prokes gitu. Dan saya nggak mendengar ada, maafin kalau saya salah, tapi saya nggak mendengar ada klaster baru ya karena itu. Jadi saya lihat kok ininya jaga prokes, dan bahkan waktu mereka demo itu mereka hanya kirim 8 atau 10 orang. Dan sisanya itu tetap menjaga prokes di depan perusahaan masing-masing, dan juga melalui Zoom webinar. Jadi lewat Zoom, lebih banyak lewat Zoom. Saya kira itu KSPI, ya saya nggak kenal kan ya dengan mereka secara mendalam, tapi saya kira mereka sangat menghormati prokes. Gitu. Artinya tidak perlu dikhawatirkan dengan aksi-aksi di KSPI. Iya dong, kalau enggak udah ribut dong. Kalau mereka udah melanggar prokes, pasti media nggak diam aja. Tapi sampai hari ini kan kita lihat mereka memang mematuhi prokes gitu loh. Terus kalau begitu kok sebegitu sebegitu nyinyirnya? Kalau menurut saya sebegitu nyinyirnya. Ya ucapan Inul yang langsung kepada menyatakan Bunda itu bla 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 bla, yang sebetulnya kalau Bunda baca itu ya terlalu buat saya terlalu fisik. Sebetulnya ada apa sih Bunda dengan Inul sebenarnya? Boleh nggak kalau saya tanya seperti itu, Bun? Enggak, mungkin saya komentar dulu tentang Mbak Inul ya, karena boleh. Saya tuh pernah tahu berapa belas tahun lalu kali ya, waktu Mbak Inul itu dimarahin atau ditegur keras gitu oleh salah seorang tokoh lah ya.
Nah kemudian saya tuh mencari, saya tuh merasa harusnya nggak begitu gitu. Kalau menegur Mbak Inul itu jangan seperti itu. Jadi kalau Mbak Inul masih ingat ya, saya nyari waktu itu dan saya ya mengatakan, yang saya ingat Mbak Inul mengatakan, aduh enak sekali ya kalau semua orang cara ngomongnya seperti Mbak Neno ini gitu. Dan saya terkesan juga pada ceritanya Mbak Inul itu, karena Mbak Inul itu yang terkesan saya itu adalah dia istri yang sangat setia kepada suami, yang masakin pokoknya gati, kalau orang Jawa bilang tuh di tengah-tengah gati. kesibukannya Inul. Oh iya, dia masih diva ya, masih diva, dan dia bilang aku ini sebenarnya gitu waktu itu tuh saya tuh, Mbak tahu nggak, aku itu masakin suamiku, aku tuh gati ya, ngelayanin suamiku makan, pokoknya suka masak gitu. Wah saya kan sebagai orang yang nggak bisa masak, saya kagum gitu kan. Tapi ada yang lebih lagi, aku ini sholat, aku orang sholat, aku selalu sholat tepat waktu. Itu yang membuat saya akhirnya merasa mengenal sebuah pribadi yang lain ya. Pribadi itu adalah pribadi yang solehah. Cuma pada saat itu mungkin beliau goyang yang ngebor dulu itu tuh karena memang profesi, makanya ya udah gitu loh, maksudnya kita pahamin itu profesi, tapi mudah-mudahan bisa alih profesi, dan akhirnya beliau malah jadi pengusaha kan gitu. Jadi saya nggak punya kesan yang buruk gitu. Boleh saya artikan bahwa ini ada misunderstanding, dengan miskomunikasi dengan sehingga ini memberikan pernyataan seperti itu ke Bunda. Ya mungkin ada yang bicara, tapi Mbak Inulnya juga mungkin nggak nonton penuh gitu, nggak nonton tayangannya penuh, cuma dapat Mbak Neno tuh begini gitu. Jadi kalau nonton tayangannya penuh pasti engah gitu. Saya memang mengatakan, oh itu sikapnya KSPI, terus gimana? Ya kalau aku ikut deh kalau belain gitu kan, aku ikut deh gitu. Pokoknya ada saya bilang aku ikut deh gitu. Tapi saya nggak menggagas karena saya cuma baca. Saya kan sampai dihina, dibilang tukang baca berita doang gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, masih bisa bacain buat orang lain gitu kan. Jadi walaupun cuma baca, tapi ya pokoknya kita berbagilah gitu kepada orang lain. Gitu Mas Billy. Kayaknya jadi intinya memang ya perlu ada komunikasi ya, berdua nih ya. Nah, saya yakin kalau kita tuh kalau ketemu juga ya, namanya satu orang sama-sama orang Jawa, kedua sama-sama perempuan, nggak ada juga, dan sama-sama sayang sama buruh, sama orang miskin, sama sekarang saya lagi nyariin bagaimana, dan alhamdulillah kemarin ada temen ya Pak Mahesa itu bantuin sampai ngasih uang banyak buat beli dindingnya untuk masyarakat Kampung Bayam. Mbak Inul kalau misalnya Mbak Inul mau bantuin, seneng gitu, ada masyarakat Kampung Bayam di Jakarta Utara, mereka punya hunian sementara tuh loh, karena rumah mereka kan jadi stadion. Biasanya tuh orang-orang seperti Mbak Inul itu sangat dermawan ya, suka menyumbang gitu. Jangan bilang artis-artis tuh gini, enggak, hati mereka tuh sebetulnya sangat benar-benar sangat suka menyumbang, sangat suka ya. Makanya udah kita alirin aja energi kita yang besar itu untuk melakukan bantuan kemanusiaan. Ya sekarang saya lagi cariin dana itu untuk 50 kepala keluarga yang ada di Jalan Tongkol 10. Sekarang rumahnya cuma dari bambu asbes gitu ya, tapi 50 kepala keluarga kan jadi lumayan juga gitu. Untuk sekarang belum ada kamar mandi dan belum ada lantai ya, karena rumah mereka jadi Jakarta International Stadium gitu, dan mereka emang bukan punya rumah ya, mereka numpang hidup di atas tanahnya pemerintah kayak gitu. Kampung Bayam ya, Kampung Bayam. Jadi kita gituin aja lah Mbak Inul gitu, terus kita ya nggak usah dibesarkan gitu. Nah, hal-hal makanya perbedaan kita sebenarnya hanya salah paham aja, mungkin ya gitulah, nggak Mbak Inul nggak ngikutin sepenuhnya gitu. Salam sayang ya, salam sayang sampein sama Mbak Inul, salam sayang. Baik Bunda, makasih. Makasih ya Mas. Jadi ini pelurusannya Bunda ya, clear ya, bahwa memang kita tidak seperti yang Inul pikir pikir bahwa Bunda tuh begini iya. utarakan itu. Banyak sekali orang yang salah sangka sama saya. Ya. Saya nggak suka bertengkar, saya nggak suka kezaliman pasti, saya nggak suka kezaliman. Tapi saya lebih senang untuk kita duduk bersama-sama berpikir, mencari solusi masalahnya, solusinya apa.
Dan kalau misalnya kayak KSPI, solusinya ya adalah dicabut aja undang-undang Omnibus Law itu, dibatalin, udah. Itu kan haknya, maksudnya udah selesai kalau dibatalin gitu. Akhirnya mereka tidak akan bereaksi jika ada. Iya, itu kan suara rakyat ya, suara hati nurani mereka, susah sekali gitu. Kalau baca banyak sekali kerugian yang mereka harus derita dari undang-undang itu, sedih loh sebenarnya. Mbak Inul baca deh ya, undang-undang Cipta Kerja ya, jadi Mbak Inul kita bisa berjuang bersama Mbak, belain nasib wong cilik gitu, isok bareng-bareng aja ya, bareng-bareng. Mantap. Baik Bunda, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Iya ya, oke kerabat ya, udah malam.